Bayangin, 30% dari hadiah total Piala Dunia Spanyol 2026 berkemungkinan besar masuk ke kantong Amerika. Hah? Maksudnya gimana, No? Yang menang Spanyol kok yang dapat duit Amerika? Nih, apa maksudnya? Gampang. Pajak. The IRS get a cut of Spain's 50 million World Cup prize and players may have to pay up. How FIFA prices are taxed. Yes, ini adalah perbincangan menarik banget di internet tentang biaya pajak yang akan Amerika kenakan ke pemenang Piala Dunia 2026. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar 30% dari 50 juta US dollar akan masuk ke kantong Amerika itu sendiri? Atau ini karena Donald Trump baper karena fotonya di-cut sama Spanyol? Pertama-tama selamat buat Argentina. Maaf, Spanyol. Lupa. Aduh, soalnya kelihatannya udah bakal menang gitu sih. Soalnya kan banyak yang ini apa, canda. Gue senang aja gitu video gue rame gara-gara fans Messi. Maksudnya gue bukan lawan kalian dan juga bukan kompetitor kalian gitu. Tapi kalian tuh ternyata pembela Messi tuh keras juga ya. Rame lagi. Lumayan ya trafficnya. Tapi sebelum video gue dianggap sebagai cuman pengen bikin marah fans, gue langsung akan balik ke inti dari topik pembicaraan kita kali ini. Bahwa IRS atau Badan Pajak Amerika itu legal ternyata bisa mengambil pajak hadiah pemenang dari Piala Dunia 2026 yang dimenangkan Spanyol di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Buat yang belum tahu, hadiahnya itu sebenarnya nggak pas 50 juta US dollar ya, tapi dibuletin jadi 50 juta US dollar. Yang kalau dirupiahkan itu kira-kira segini. Nah, kira-kira cukup untuk beberapa hari memberi. Lanjut, kita ke topik utama. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kan itu Piala Dunia, bukan orang Amerika kerja di Amerika, yang menang juga bukan Amerika. Lah kan Amerika tuan rumahnya. Ini semua nggak diurus sama tuan rumahnya, bagaimana? Jawabannya adalah, saat Anda memperoleh penghasilan di Amerika Serikat, penghasilan tersebut pada umumnya dikenai pajak AS, terlepas dari mana Anda tinggal atau bermain untuk tim mana. Siapa yang benar-benar membayar pajak tersebut dan berapa besar jumlahnya bergantung pada bagaimana hadiah dan bonus pemain disusun. Jadi memang udah peraturan Amerika kalau misalnya ya lu itu main di Amerika walaupun lu tidak mewakili Amerika dan cuma datang karena diundang, ketika lu membuat penghasilan di Amerika, lu kena pajak. Dan ini gue bukan yang kayak langsung memojokkan Amerika ya, hampir seluruh negara kayak gini. Jadi ini bukan sesuatu yang spesial sebenarnya. Ini sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Dan pertanyaannya, kenapa gede banget? Kenapa aturannya 30%? Ya ini kayak dugaan aja gitu yang emang tertera dan rata-rata memang segitu. Tapi kenapa 30%? Aturan dasar pemotongan 30% dan bagaimana tax treaty dapat menguranginya. Secara umum, penghasilan atlet asing diperoleh di Amerika Serikat dikenai pemotongan pajak withholding sebesar 30% dari jumlah bruto sebelum dikurangi biaya apapun. Pihak yang membayar kemudian langsung menyetorkan pajak tersebut kepada IRS. Namun, perjanjian pajak internasional tax treaty dapat mengurangi jumlah tersebut. Sebagian besar pemain Spanyol merupakan wajib pajak di Eropa, sehingga mereka dapat memanfaatkan perjanjian pajak AS Spanyol untuk mengurangi, bahkan dalam beberapa kasus, menghapus kewajiban pajak federal AS. Namun ya, hal ini hanya bisa dilakukan apabila mereka terlebih dahulu mengajukan formulir yang benar, from yada-yada bala-bala, serta memiliki nomor identitas wajib pajak AS. Namun ada syarat penting, permohonan CWA harus diajukan setidaknya 45 hari sebelum pertandingan pertama di Amerika Serikat. Jika ini melewati batas waktu tersebut, maka aturan standar pemotongan 30% tetap berlaku. Poin yang pengen ditunjukkan di sini adalah 30% itu adalah kayak semacam yang sudah wajib dikenakan. Kenapa 30%? Dari sananya. Namun bukan berarti, dan ini juga berlaku di seluruh dunia pajak, maksudnya di seluruh negara-negara lain yang ada pajaknya ya kalau nggak salah, 30% tuh kayak bruto gitu loh, kayak paling besar lah, tapi lu bisa ajuin ini, ajuin itu, ajuin potong ini, ajuin potongan itu, ajuin tax treaty dan lain-lain, berbagai macam kebijakan, berbagai macam kerjasama, atau berbagai macam peraturan baru lainnya yang membuat nanti jumlah pajaknya bisa jadi berkurang, atau mungkin dari jumlah hadiah yang didapatkannya juga, dan lain-lain. Tapi bisa gue pastikan intinya ribet banget. Makanya banyak berita yang mengangkat tema bahwa ya kemungkinan rata-rata yang dikenakan ya 30%. Semuanya balik lagi ke Federasi Sepak Bola Spanyol, apakah udah ngurus ini semua. Yang masalahnya adalah hubungan antara Spanyol dengan Amerika itu lagi kurang baik. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they would have agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Berkali-kali Trump di berbagai macam berita itu berusaha untuk menunjukkan sikap tidak sukanya terhadap Spanyol. Ditambah yang menang Spanyol daripada Amerika si tuan rumah. Dan di mana di beberapa foto Donald Trump tuh di-cut di foto-fotonya Spanyol.
Jadi besar kemungkinan bahwa perpajakan ini bisa menjadi sebuah senjata politik baru untuk membuat ya ada semacam negosiasi lagi dan lain-lain. Tapi yang pasti menurut gua nggak mungkin banget Spanyol akan membiarkan Amerika mengambil potongan 30% yang cukup besar dari kemenangan Piala Dunia ini. Walaupun Donald Trump bisa aja bilang, ayo lu mau ngapain? Ya, again, ini masalah diplomasi antara dua belah negara. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard tuh apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gua ke highlight yang ini. Di situ akan gua spill alat-alat gua selama ini hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gua karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gua, thank you udah support and everything. Jadi jangan lupa cek highlight gua atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. Namun kenapa ini menjadi highlight berita yang gede banget? Karena sebenarnya ini memang bukan pertama kalinya. Di setiap tuan rumah sebelumnya pun ada pajaknya. Yang menang ya bayar pajak. Namun ada ketentuan khususnya. Contohnya di Qatar 2022 ada tax exemption luas terhadap asosiasi peserta. Rusia juga ada tax exemption. Bahkan Brazil 2014 memberikan tax exemption kepada FIFA dan peserta. Yang dimana sangat meringankan beban pajak dari para pemenang Piala Dunia. Tapi di Amerika, sepengetahuan gue dan segua lihat-lihat gak ada tax exemption. Jadi mungkin aja ini adalah potongan pajak terbesar yang pernah terjadi pada kemenangan Piala Dunia oleh tuan rumah. Cuan banget ya. Contoh tax exemption yang ada ya. Misalnya di Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Pemerintah Qatar memberikan tax exemption kepada FIFA dan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penyelenggaraan. Artinya FIFA memperoleh keuntungan dari penjualan tiket, sponsor, dan hadiah turnamen pemerintahan Qatar tidak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Oh ya, contoh tax exemption tuh kayak sebenarnya nggak langsung ke pemainnya, tapi ke FIFA-nya yang menyelenggarakan. Jadi tuh kalau yang di tax exemption dari FIFA sendiri dikasih tahu kalau lu tuh nggak perlu bayar pajak ini pajak itu. Jadi berikanlah full kepada mereka dan lu nggak perlu naikin ini, nggak naikin itu dan lain-lain. Ini secara bisnis lu pada pasti udah paham deh, kayak kan udah nggak dipajakin nih, jangan lu naikin harganya ya. Jadi semacam jelas meringankan FIFA-nya juga dan meringankan calon-calon pemenang yang akan mengikuti Piala Dunia. Tapi di Amerika, FIFA-nya mesti bayar pajak, pemenangnya pun juga mesti bayar pajak. Sekali lagi, ini nggak spesial terjadi di Amerika, di hampir seluruh negara kayak begitu dan wajar-wajar aja. Seribet itu bisnis. Yang paling bikin beda di kasus kali ini adalah potongannya gede banget dan nggak ada pembebasan pajak. That's it. Belum tentu nggak ada sama sekali, masih belum ada berita lanjutan, bisa jadi tiba-tiba ada, bisa jadi gue yang nggak ketemu, tapi setidaknya ini udah menjadi banyak buah bibir di berita-berita internasional. Tapi kalau menurut kalian fans Spanyol gimana? Apakah ini adil atau apakah ini memang sewajarnya? Atau apakah ini buat para fans Argentina adalah sebuah hal yang seharusnya layak dan memang harusnya dikasih ke orang yang harusnya juara 2? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gue mengkritisi video-video perkenalan siswa yang harus diupload ke sosmed. Kayak buat apa coba? Lebih banyak buruknya daripada manfaatnya. Komentarnya datang dari Api. Itu siswanya jadi budak promotor iklan di sekolah universitas. Dan percaya sama gue itu nggak works, itu bakal bikin orang tua jadi kayak, jadi anak gue sekolah di situ cuma buat jadi bahan iklan. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah support channel ini. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah siapa yang menurut kalian layak jadi most valuable player di 2026 FIFA World Cup Amerika, Kanada, Meksiko. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Ayo, Messi God apa CR7 ayo perang di komen.